Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai hari ini dengan mendengarkan renungan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-34. Beginilah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang kita melihat ketika seseorang hidup dalam kesombongan, pada akhirnya dia akan jatuh. Jatuh karena kesombongannya, keangkuhannya, dalam berkata, dalam bertindak, dalam melakukan pola kehidupannya. Banyak orang sombong yang dulunya merasa kuat, merasa lebih besar, merasa lebih berdaya daripada orang lain, pada akhirnya dia akan jatuh. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, seorang Raja Asyur, Sanherib, yang sombong, yang angkuh, yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan merendahkan seorang raja pilihan Tuhan, Raja Hizkia. Bahkan dia katakan bahwa Tuhan dari Raja Hizkia tidak bisa menyelamatkan orang-orang pilihannya. Inilah yang membuat Tuhan marah ketika Raja Asyur ingin berperang, ingin menghancurkan Yerusalem. Tapi mari kita lihat lewat peristiwa ini, 185.000 pasukan Raja Asyur Tuhan hancurkan lewat para malaikatnya. Disinilah kita bisa melihat bahwa orang yang sombong akan jatuh pada waktunya. Hidup kita juga dalam kehidupan ini mengajarkan bahwa marilah hidup dalam kerendahan hati. Orang yang hidup dalam kerendahan hati, orang yang tahu caranya bersyukur, orang yang tahu caranya berdoa kepada Tuhan Sang Pencipta, pemilik kehidupan, yang bisa memberkati kita dan bisa menghukum kehidupan kita ketika kita jauh dari kehendak Allah. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan hari ini kita juga bisa belajar. Hizkia, seorang raja Israel, dia bertanya kepada Nabi Yesaya, bagaimana keadaan Yerusalem ketika Asyur akan menyerang mereka. Yesaya berkata, berdoalah kepada Tuhan, bangun hidupmu kepada Tuhan, berilah dirimu kepada Tuhan, sembahlah Dia. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan seruan Raja Hizkia. Tuhan menyelamatkan bangsanya dari raja yang dianggap sombong, dari bangsa yang lebih besar dari bangsa Israel. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam kehidupan kita juga, ketika kita mengalami ujian tantangan, Tuhan lebih besar dari kita. Tuhan adalah pencipta hidup ini yang bisa berkuasa atas kehidupan seluruh umat manusia. Untuk itulah Bapak Ibu, mari kita bersandar kepada Tuhan. Tentunya dengan kerendahan hati. Tuhan akan mengeluarkan kita, menyelamatkan kita dari berbagai persoalan kehidupan ini. Dan pada akhirnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, ketika seseorang membangun hidupnya kepada Tuhan, dia akan bisa selalu merasa damai sejahtera. Dia akan bisa selalu merasa ada sukacita dalam kehidupannya, karena Tuhan bersama dia. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah sampai kepada ujung akhir dari renungan firman Tuhan yang boleh kami berikan pada tahun 2025 ini. Begitu banyak firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita tuai, yang telah kita tabur dalam kehidupan ini. Semoga firman Tuhan menguatkan kita, terlebih memasuki masa Advent dan masa memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Mari rayakan Natal tahun ini dengan kesederhanaan.
Dan yang terakhir, kita lihat keadaan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, bencana alam, banjir bandang, longsor di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang, Medan, dan wilayah yang lainnya. Mari kita berdoa untuk mereka, dan khususnya sebagai orang percaya, mari bertolong-tolong menanggung bebanmu. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Hari esok akan dilakukan pengumpulan persembahan untuk saudara-saudara kita. Mari berbuat dari hal-hal yang terkecil. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini hanya karena anugerah kasih-Mu kepada hidup kami. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar, terkhusus dalam menjalani hari-hari kami di tahun ini, di tahun 2025 ini. Banyak suka dan duka yang kami lewati Tuhan, tapi firman-Mu menjadi sumber kehidupan, sumber kekuatan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menabur kebaikan. Ajar kami Tuhan untuk selalu berbuah, melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kami tentang kerendahan hati, tentang membangun hidup kami dalam Tuhan. Ajar kami untuk setia Tuhan dalam kerendahan hati kami, terpaut kepadamu, supaya kami boleh setiap hari mengucap syukur, merasakan damai sejahtera oleh karena pendengaran kami terhadap firman-Mu. Allah Bapa kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Engkaulah Tuhan yang menguatkan kami, yang memberkati kami Tuhan, yang boleh menyertai kami dalam setiap pekerjaan kami, memberkati setiap rumah tangga, memberikan kesehatan dan kekuatan, memberikan kepintaran, hikmat, dan kebijaksanaan kepada anak-anak kami. Mohon Tuhan sertai kami untuk selalu melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah dunia ini. Jemaat-Mu Tuhan, siapapun mereka yang sedang sakit, Engkau yang pulihkan mereka, berikan kesembuhan kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Jemaat-Mu yang dalam penderitaan, ujian kehidupan, kami percaya Tuhan Engkau menuntun mereka, menyertai mereka Tuhan, agar bisa keluar dari setiap masalah kehidupan mereka, dan tentunya bersukacita karena Tuhan selalu menyertai mereka. Inilah kami Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya ke dalam tangan Tuhan, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Ampuni kami Bapa dalam setiap pelanggaran kami kepada sesama kami, terlebih kepadamu ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas Amanginang, Tuhan memberkati kita melakukan pekerjaan aktivitas di hari ini. Shalom.